teman-teman perlu pahami bahwa di dalam berwudu kita perlu untuk memenuhi beberapa syarat. Salah satunya adalah tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air wudu pada anggota wudu. Dan yang selanjutnya syaratnya adalah tidak boleh ada sesuatu yang merubah kemutlakan nama air. Seperti itu teman-teman sekalian. Melihat kasus yang terjadi di kalangan perempuan bahwa make up atau kosmetik yang digunakan para perempuan ini ada dua macam. Ada yang waterproof, ada yang tidak waterproof teman-teman sekalian. Untuk make up yang jenisnya waterproof, yang tahan air meskipun dipakai berulang-ulang kali mandi tetap stay make upnya, maka untuk kategori make up yang demikian ini termasuk hail secara mutlak, secara pasti. Baik nanti apakah penggunaannya itu banyak ataukah sedikit, karena ini termasuk hal-hal yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu, harus kita hilangkan terlebih dulu baru boleh untuk berwudu. Saya contohkan, misal menggunakan eyeliner. Eyeliner ini meskipun cuma sedikit ya, seret gitu doang nih. Misal, ini kalau misal kita tidak hilangkan terlebih dulu, tetap tidak sah wudunya karena ada bagian yang belum terbasuh. Karena eyeliner ini nanti menutup anggota yang mestinya harus kita basuh saat wudu. Ada lagi makeup waterproof yang biasa kita gunakan seperti lipstick ya. Lipstick ini teman-teman sekalian kalau semisal waterproof harus kita bersihkan sampai bersih. Biasanya makeup waterproof ini cara pembersihannya memang harus menggunakan micellar water dan sebagainya. Kita boleh gunakan micellar water, cleansing oil, cleansing balm terlebih dulu untuk menghapus makeup yang waterproof agar setelah itu kita bisa berwudu dengan sah. Ini untuk makeup yang waterproof. Ada juga makeup yang tidak waterproof. Tapi tidak kemudian setiap makeup yang tidak waterproof ini secara mutlak tidak perlu kita bersihkan terlebih dulu sebelum berwudu. Kita perlu untuk perinci terlebih dulu. Apakah itu sudah masuk kategori hail ataukah belum? Teman-teman sekalian, di dalam kitab fikih disebutkan ada hail namanya. Hail itu adalah sesuatu yang menghalangi sampainya air pada anggota wudhu. Penghalang, seperti itu ya. Hail, penghalang. Nah, definisi dari hail ini, kalau dijelaskan oleh para ulama, apa saja sih yang bisa dikatakan sebagai hail? Para ulama menjelaskan, benda yang kalau misal kita kerik, kita ambil akan terangkat. Maka berarti ini ada ainnya, bukan hanya sekedar bekas. Saya contohkan perbandingannya teman-teman sekalian. Ada orang menggunakan henna seperti itu. Ya, kita pakai hennanya terlebih dulu. Seperti itu ya, kita pakai. Nah, ketika masih ada hennanya, belum kita kelupas, maka ini berarti hail. Karena masih ada bendanya. Baru kemudian setelah kita kelupas, yang tersisa tinggal atharnya. Atau warnanya saja. Sudah tidak ada hailnya, sudah tidak ada bendanya. Nah, teman-teman perlu membedakan mengenai hal ini untuk bisa menentukan apakah kosmetik yang digunakan termasuk hail atau tidak. Sehingga semisal kosmetik yang kita gunakan dikerik kok kemudian membuat benda ini terangkat berarti hail. Seperti itu. Saya contohkan nih, semisal kita pakai celak yang tebal sekali seperti itu ya. Mungkin seperti yang saya pakai seperti ini. Maka teman-teman harus tipiskan terlebih dulu. Sekira ketika nanti digunakan berwudu, celak yang kita gunakan tidak menghalangi sampainya air pada anggota wudu. Ini kalau memang celak yang digunakan tidak waterproof teman-teman sekalian ya. Saya ulangi sekali lagi. Celak itu macam-macam. Ada yang bahan dasarnya bubuk ya. Ada yang bahan dasarnya itu clay. Clay itu seperti halnya malam teman-teman. Teman-teman juga perlu untuk tahu ini. Kalau bahan dasarnya itu clay, seperti malam, itu nanti teman-teman perlu hilangkan terlebih dulu. Karena itu termasuk yang waterproof ya. Jadi meskipun nanti tingkat waterproofnya rendah, tapi tetap harus dihilangkan terlebih dulu. Karena kalau teman-teman ada malam itu lilin gitu lah ya. Lilin tuh, itu kan kalau misal tidak kita hilangkan, maka tidak akan bisa membuat air ini masuk pada anggota wudhu. Nah,
Itu kalau misal celah, contoh saya tadi. Ada contoh yang lainnya mungkin saya contohkan seperti halnya bedak. Nah, bedak ini agak menarik karena macam-macam bedaknya cewek itu ya. Ada bedak tabur, ada bedak padat. Bedak padat itu ada macam-macam. Ada bedak padat yang biasa, ada two-way cake, ada yang sudah campuran dengan foundation. Ada kemudian di atasnya lagi ada cushion, ada BB cream, ya. Ada foundation. Nah, ini macam-macam sekali. Ini kemudian bagaimana nih? Yang HL mana, yang tidak HL mana? Kalau teman-teman pahami, dari keseluruhan bedak-bedak yang sudah saya sebutkan tadi, itu semua kalau teman-teman ingin tahu HL atau bukan, teman-teman perlu tes. Apakah nanti ketika diangkat, dikerik, ada benda yang terangkat atau tidak, seperti itu. Kalau ada yang terangkat berarti hail, kalau tidak berarti tidak. Namun saya sarankan ketika teman-teman menggunakan bedak dalam volume yang cukup tebal, teman-teman perlu hilangkan terlebih dulu dengan menggunakan micellar water dan sebagainya, baru kemudian teman-teman berwudu. Atau ketika semisal menggunakan facial wash saja sudah cukup, cuci muka aja sudah cukup, maka ya sudah cukup. Yang penting kita hilangkan terlebih dulu apa-apa yang menempel di kulit wajah kita supaya tidak menghalangi sampainya air pada kulit. Ini berlaku untuk semua kosmetik ya. Apakah itu maskara, eyeliner, ataukah kemudian bedak, lipstick dan sebagainya. Pastikan untuk kosmetik-kosmetik tadi tidak menghalangi sampainya air pada kulit.